Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Apakah baik-baik saja? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, materi kali ini, pelajaran kita hari ini adalah membahas mengenai pernikahan dalam Islam. Di sini akan saya paparkan apa saja yang akan kita pelajari mengenai pernikahan dalam Islam pada pertemuan pertama kali ini. Baik anak-anak, sebelum kita menuju ke materi pembelajaran, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa indikator dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Indikator pelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kalian dapat menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua yaitu menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dan yang ketiga adalah kalian nanti akan dapat menentukan hukum berdasarkan syariat Islam. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu apa? Setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam mengenai pengertiannya, baik itu menurut bahasa, menurut istilah, maupun menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang kedua di pertemuan kali ini yakni adalah kalian dapat menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, baik itu dalil nakli maupun dalil akli. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu apa? Setelah mengikuti pelajaran hari ini, kalian akan dapat menganalisis hukum dan tujuan dari pernikahan dalam Islam. Baik anak-anak, pada pertemuan pertama dalam materi pernikahan dalam menurut ketentuan syariat Islam, materi yang akan kita pelajari adalah ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, mengenai dalil-dalil tentang pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dan hukum serta tujuan pernikahan dalam Islam. Materi yang pertama tadi adalah mengenai ketentuan pernikahan dalam syariat Islam. Yang pertama mengenai pengertian. Apa pengertian nikah? Nikah dalam arti bahasa yang berarti al-jam'u, yang artinya adalah bertemu atau berkumpul. Sedangkan menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Itu adalah pengertian nikah menurut istilah. Sekarang pengertian nikah menurut Undang-Undang tahun 1974, yakni tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah di antara pengertian-pengertian tentang nikah. Baik anak-anakku, ketentuan pernikahan dalam syariat Islam atau sesuai dengan ketentuan syariat Islam itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir.
Nah, itu sudah dijelaskan mengenai bahwa setiap orang itu sudah diberikan jodohnya masing-masing dari jenisnya sendiri, yaitu kita dari jenis manusia, maka jodoh kita juga sama dari jenis manusia. Kemudian diberikannya kita rasa kasih dan sayang. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Ana Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wijaun rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa karena puasa itu menjadi perisai, dapat melemahkan syahwat." Dari penjelasan hadis tersebut, ini dapat kita ketahui bahwa barang siapa yang sudah sanggup, baik dari segi materi maupun material, sanggup untuk melakukan pernikahan dan sudah ada jodohnya, maka wajib untuk melakukan pernikahan atau wajib menikah. Sedangkan jika tidak, bukannya tidak, tapi masih belum sanggup, baik itu dari segi materi maupun dari segi material, ataupun dari segi materi mampu tapi material tidak mampu, ataupun sebaliknya, maka kita bisa berpuasa atau dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu bisa melemahkan syahwat. Itu adalah dalil yang menjelaskan tentang ketentuan pernikahan dalam syariat Islam. Seperti dari kutipan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Mas'ud tadi, bahwa orang yang memiliki kemampuan untuk menikah maka harus segera menikah. Jika tidak mampu dari materi ataupun material, maka harus berpuasa untuk melemahkan syahwat. Nah, dari sini kita akan membahas mengenai hukum-hukum pernikahan dalam Islam. Yang pertama adalah jaiz atau mubah, yang mana jaiz atau mubah yang artinya dibolehkan. Nah, dari inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Nah, hukum awal pernikahan adalah mubah, yaitu dibolehkan. Tetapi akan muncul hukum-hukum lain, wajib, sunnah, makruh, haram, itu pada situasi dan kondisi tertentu yang wajib. Nah, orang yang memiliki kemampuan atau sanggup atau mampu untuk menikah, baik dari segi materi maupun material, bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus kepada perzinahan. Maka di sini wajib orang tersebut menikah. Karena takut akan terjerumus kepada perzinahan. Karena apa? Karena dari segi kemampuan fisik, mental mampu, kemudian dari finansial juga nanti untuk memenuhi kebutuhan keluarganya mampu. Kemudian orang tersebut takut akan terjerumus kepada perzinahan, maka wajib untuk melakukan pernikahan karena dia takut tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian sunnah. Nah, siapa yang dihukumi sunnah di sini dalam melakukan pernikahan? Nah, itu adalah orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Berarti di sini orang di sini mampu dari segi fisik, materi maupun mentalnya, mampu untuk sudah siap untuk melakukan pernikahan, tetapi dia masih belum tergesa-gesa untuk melakukan pernikahan. Lagi pula dia juga bisa menjaga dirinya untuk tidak terjerumus kepada perzinahan. Nah, ini berarti hukumnya sunnah untuk melakukan pernikahan.
makro. Nah, siapa yang orang yang dihukumi makro dalam pernikahan ini, melakukan pernikahan? Yaitu siapa? Orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Nah, ini sebenarnya dia ini adalah orang yang ingin menikah, punya keinginan untuk menikah, hasrat untuk menikah, tetapi dia merasa belum mampu nanti, belum punya banyak bekal nanti untuk memberikan nafkah kepada istrinya maupun anak-anaknya. Nah, ini hukumnya makro untuk menikah. Yang terakhir, haram. Kok bisa pernikahan dihukumi haram, Bu? Nah, ini adalah orang-orang tertentu yang haram untuk melakukan pernikahan. Siapa? Yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi dia mempunyai maksud atau niat yang buruk kepada perempuan yang akan dinikahi. Ada maksud yang tidak baik yang akan dilakukan kepada perempuan yang akan dinikahinya. Maka ini haram untuk melakukan pernikahan atau haram untuk menikah karena nanti akan menyakiti orang yang akan dinikahinya. Maka kalian di sini bisa mengerti ya bahwa hukum menikah itu tidak hanya satu hukum saja kepada seseorang, oh wajib menikah, oh itu sunnah menikah, tetapi pada situasi dan kondisi tertentu orang-orang itu bisa dihukumi wajib, bisa dihukumi sunnah, bisa dihukumi makruh, juga bisa dihukumi haram untuk menikah. Nah, setelah kita mengetahui mengenai hukum-hukum tentang pernikahan dari situasi dan kondisi tertentu mengenai pernikahan, sekarang kita beralih kepada tujuan dari pernikahan itu. Apa tujuan dari pernikahan itu? Nah, yang pertama, untuk mendapatkan kebahagiaan, kecintaan, dan ketenangan hidup. Ini dijelaskan dalam surat An-Rum ayat 21. Kemudian, apa tujuan yang kedua? Yaitu apa? Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Bahwa tujuan menikah adalah untuk memperoleh keturunan. Dari bertemunya laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, maka diharapkan akan mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah. Tujuan yang ketiga, untuk mewujudkan keluarga bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, dalam mengarungi rumah tangga diharapkan apa? Supaya mendapat keluarga yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, tujuan yang keempat apa? Untuk memenuhi kebutuhan seksual atau birahi secara syah dan diridhoi oleh Allah. Nah, ini adalah tujuan dari pernikahan untuk memenuhi kebutuhan seksual atau birahi. Tetapi di sini sudah sah secara syah dan diridhoi oleh Allah, yaitu sudah melakukan dalam suatu ikatan, sudah melakukan akad pernikahan. Maka untuk memenuhi hasrat tersebut sudah syah dan sudah halal. Dari materi yang sudah Ibu paparkan mulai dari awal mengenai dari pengertian, kemudian dalil yang menjelaskan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam, baik itu dari dalil nakli maupun dalil akli, kemudian juga mengenai hukum-hukum dalam pernikahan, serta tujuan dalam pernikahan. Maka sekarang coba, setelah mempelajari pelajaran tadi, coba jika kalian ketemu seperti ini, jika ada si fulan sudah mencukupi untuk menikah, dia sudah memiliki pekerjaan tetap dan berkeinginan untuk menikah, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka orang tua fulan memintanya untuk segera menikah. Nah, menurut kalian, bagaimana hukum menikah sesuai ilustrasi di atas? Kemudian, dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan materi yang sudah Ibu sampaikan pada materi kali ini? Coba kalian bisa angkat tangan. Dari semua materi yang Ibu sampaikan tadi, kalian bisa melihat referensinya dari link yang sudah Ibu bagikan pada template seperti ini. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan pelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian untuk menjalani kehidupan berikutnya karena kalian sudah dewasa. Semoga ini menjadi bekal kalian dalam menentukan perjalanan kalian untuk ke depannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.